biasa. Anak-anakku yang di rumah, kembali hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau beribadah. Mari angkat suaranya, fokus untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Kami mau Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Biar kami Tuhan bersorak-sorai memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan terima kasih dan bersyukur Tuhan kami atas segala berkat-berkat-Mu yang kami terima. Berkatilah Tuhan anak-anak didik kami Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, walaupun Tuhan kami Tuhan beribadah lewat online Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami ingin Tuhan. Kami beribadah Tuhan tatap muka. Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan corona ini Tuhan. Virus ini Tuhan. Boleh Tuhan lenyap Tuhan. Boleh Engkau jauhkan Tuhan dari kehidupan kami. Supaya kami Tuhan boleh bebas bersekolah Tuhan. Boleh tatap muka kembali Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan bersorak-sorai Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami awali Tuhan ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Mengurapi kami. Baik anak-anak didik kami yang di rumah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih, amin. Shalom, masih tetap semangat ya. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Mari anak-anakku yang di rumah bangkit berdiri. Gerakan semua tubuh dan tangannya. Kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita setinggi-tingginya langit.
sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bukan jadi hanya pendengar, tetapi anak-anakku juga bisa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, firman Tuhan, ku dengar. Sucikan hati dan pikiran kami. Biarlah kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Baik anak-anak didik kami Tuhan yang masih kecil ini Tuhan. Biarlah juga mereka menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berbuah Tuhan di dalam hati mereka dan hati kami semua. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati berlipat kali ganda. Dan berkati juga kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Kita bersyukur hari ini kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah bersuka cita memuji Tuhan, bersemangat, saatnya kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Terharap anak-anak dengarkan firman Tuhan, catat yang penting, perhatikan, jangan sampai berpaling dari firman Tuhan, supaya anak-anak dapat memahami dan mengerti. Sebab dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema, satu topik, yaitu penguasaan diri. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang yaitu kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Sekarang adalah buah roh yang terakhir tentang penguasaan diri. Nah anak-anak, mari Mister ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 5a. Kita tunggu ya, 2 Timotius 5. 2 Timotius 4 ayat 5a. Ya. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, Alkitab mengatakan, Alkitab mengajarkan kepada kita semua bahwa kita perlu menguasai diri dalam segala apa? Dalam segala hal. Dan dikatakan di dalam Galatia bahwa penguasaan diri itu merupakan buah roh yang terakhir sebagai penutup, ya. Perlu kita menguasai diri. Nah, anak-anak, mengapa kita harus menguasai diri? Nah, sebelum kita lanjut mengapa kita harus menguasai diri, maka anak-anak perlu mengingat kembali sebagaimana Yesus dikatakan
dia adalah Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, menahan keallahannya, tidak mempergunakan keallahannya ketika dia datang ke dunia. Artinya prinsipnya sama di dalam kita menahan diri, di dalam penguasaan diri. Kita tahan emosi kita kosongkan apa yang menjadi amarah kita tahan diri kita kontrol diri kita, supaya kita tidak sampai merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan diri, yaitu mengendalikan diri yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita kontrol. Nah, anak-anak, tentu saja kita tidak akan dapat mengontrol diri kita kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan. Kita tidak akan dapat menahan diri kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan dapat menahan diri kita, menguasai diri kita kalau kita tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab tabiat daging kita ini seringkali bertentangan dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, beberapa alasan mengapa saya dan anak-anak harus mengendalikan diri. Yang pertama, kita seringkali bersikap reaktif. Manusia pada dasarnya, pada hakikatnya, ketika mendengar sesuatu, ketika melihat sesuatu yang mengganggu kemanusiaannya, mengganggu kenyamanannya, mengusik harga dirinya, dia akan emosi, dia akan reaktif. Oleh karena itu perlu kita mengendalikan diri. Yang kedua, anak-anak, kenapa kita harus mengendalikan diri atau menguasai diri? Karena kita seringkali memiliki sikap hidup semaunya, tidak mau taat, tidak mau tunduk, maunya bersikap semaunya. Seringkali kita berkata, ngapain lo ngurus-ngurus buah? Ini kan hidupku. Gitu. Nah, dikatakan manusia itu seringkali bersikap semaunya. Semaunya melakukan apa yang dia suka, melakukan apa yang dia senangi, tanpa dia peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu perlu kita menguasai diri, perlu kita menguasai diri supaya kita tidak bersikap semaunya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita dikatakan harus menguasai diri adalah sebagai latihan iman dan bukti bahwa kita adalah orang yang percaya. Bukti bahwa kita memiliki roh Allah. Roh Allah yang ada dalam diri kita, buktinya apa? Yaitu buah roh. Yaitu ada kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, ya, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 23 ditutup dengan penguasaan diri. Ini adalah bukti tandanya bahwa kita beriman kepada Tuhan harus ada buahnya, yaitu buah roh itu, dan salah satunya adalah penguasaan diri. Inilah beberapa alasan mengapa firman Tuhan mengatakan kita, karena itu kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, dikatakan tadi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Di dalam kitab Petrus mengatakan kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Sifat daging ini seringkali ingin berontak. Sikap daging ini seringkali ingin semaunya. Sikap daging ini seringkali tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau taat kepada pimpinan roh, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kita perlu menguasai diri supaya kita tanda bahwa kita ini adalah memiliki roh Allah atau memiliki buah roh. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat dua hal dalam hal apa kita untuk menguasai diri. Yang pertama adalah berkata-kata.
seringkali di dalam berkata tidak pernah berpikir, semaunya mengeluarkan kata-kata. Di dalam Amsal 12 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Nah, lidah kita ini di dalam kitab Yakobus dikatakan lebih berbahaya daripada api yang menghanguskan, lebih tajam daripada tajamnya pisau silet, tapi lidah kita ini lebih berbahaya. Karena itu perlu kita jaga perkataan kita, perlu kita jaga lidah kita. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kutuk, mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati sesama, menyakiti orang lain, menyakiti teman dan lain sebagainya. Sebagai tanda bahwa kita orang beriman, orang percaya, anak Tuhan, berarti yang diperkatakan adalah perkataan berkat. Yang diperkatakan adalah perkataan yang baik. Yang diperkatakan adalah perkataan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, itulah perkataan orang beriman. Mengeluarkan kata-kata berkat, mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang memberikan nilai-nilai yang baik kepada yang lain. Tidak sesukanya. Jangan sampai kita mengaku kita orang beriman, orang percaya, cinta Tuhan, tapi dari mulut kita ini keluar apa yang dikatakan di pasaran sana. Dari mulut kita ini keluar kebun binatang. Dari mulut kita ini keluar kata-kata kutuk. Berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perlu kita jaga perkataan kita. Perlu kita kuasai diri kita dalam hal perkataan. Kenapa tadi? Seringkali kita tidak sadar, apalagi lagi emosi. Ya, kadang-kadang lidah kita ini tidak bisa kita kekang. Siapa yang menguasai lidahnya, maka dia akan hidup. Tetapi siapa yang tidak menguasai lidahnya, dia akan menerima buah dari apa yang dikatakan. Anak-anak yang dikasih Tuhan dalam hal perkataan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, kita seringkali memuji Tuhan, maka kita perlu menjaga lidah kita, perlu menjaga perkataan kita. Yang kedua, yang terakhir, dalam hal apa kita untuk menguasai diri, yaitu kita perlu menguasai diri kita dalam hal keinginan dan perbuatan. Ya, keinginan daging ini adalah cenderung melakukan dosa, ya. Dalam Galatia 5 dijelaskan di situ keinginan daging yang selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan, selalu bertentangan dengan keinginan Roh. Maka perlu kita kuasai diri kita. Kita belajar menundukkan diri, kita belajar mendengarkan firman Tuhan, kita belajar melakukan firman Tuhan. Maka keinginan daging kita pelan-pelan akan terkikis. Keinginan daging, ya, dan perbuatannya. Daging kita ini pinginnya tenang-tenang, ya. Keinginan daging kita ini pinginnya dipuaskan. Tetapi firman Tuhan berkata, justru kita harus menyangkal daging kita, menyangkal diri kita, memikul salib, mengikut Yesus. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau keinginan daging kita yang kita lakukan, maka itu bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan anak-anak, 1 Yohanes 2 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan daging akan lenyap. Orang-orang yang melakukan keinginan daging dalam firman Tuhan dikatakan akan lenyap, akan hilang selama-lamanya.
Tetapi sebaliknya, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang melakukan apa yang difirmankan Tuhan, melakukan kehendak Roh akan hidup selama-lamanya. Amin anak-anak. Dikatakan akan hidup selama-lamanya. Maka perlu kita menguasai diri, karena keinginan daging kita ini selalu bertentangan dengan keinginan Roh. Keinginan daging kita ini selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Bahkan keinginan daging dikatakan akan lenyap di dalam kebinasaannya. Tetapi ketika saya dan anak-anak mau melakukan keinginan Roh, keinginan Tuhan, itulah yang akan membawa kita hidup untuk selama-lamanya. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, saya, saudara, kita perlu menguasai diri. Karena ketika kita menguasai diri, kita sedang membuktikan diri atau kita sedang belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita sedang menguasai diri, kita sama artinya kita sedang melatih iman kita, sama artinya kita sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu merupakan buah atau merupakan tanda bahwa saya dan anak-anak adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, demikian renungan kita di pagi hari ini. Kiranya anak-anak Tuhan semua diberkati, kita semua boleh semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkati kami semua, baik orang tua yang mendengarkan firman-Mu maupun anak-anak yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga kami semua, siapapun yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya memberkati kami. Sadarkan kami kembali Tuhan, bahwa hidup kami sesungguhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.